Bab 640. Nika Cortez akan digunakan kembali. Tidak ada cara lain, di bawah paksaan bos di markas, Kiba William hanya bisa memasang wajah pahit dan meminta maaf kepada Kenzi Harimurti. Wajahnya yang tertekan sangat jelek, seolah-olah dia baru saja makan kotoran. Kenzi Harimurti tidak terlalu memperhatikan, di bawah undangan hangat dari Wadil Jordan dan bos kantor pusat lainnya, dia berbicara dan tertawa bahagia dan berjalan ke gedung kebudayaan dan olahraga. Grace Ananta tidak berani mengikuti dan tertinggal, matanya yang indah penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Kenan Harimurti hanyalah seorang karyawan kecil biasa, bagaimana dia bisa berteman dengan Tuan Jordan di markas grup? Tidak hanya Grace Ananta, tetapi juga Kiba William dan karyawan pria dan wanita lainnya yang menonton juga bingung. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki Kenan Harimurti yang dihargai oleh Tuan Jordan dan yang lainnya dari kantor pusat? Melihat bahwa Kiba William curiga, Nika Cortez mengingatkannya, jangan membuat tebakan acak. Tadi malam saya menjamu Tuan Jordan dan yang lainnya untuk makan malam, dan Kenan Harimurti juga mengikuti saya minum di meja mereka. Tuan Jordan dan yang lainnya pada waktu itu memiliki kesan yang baik tentang Kenan Harimurti. Jadi dia secara khusus memanggilnya untuk menemani saya di pesta dansa malam ini. Itu dia, jadi itu alasannya. Wajah Kiba William langsung runtuh, karena akrab dengan pemimpinnya, dia berani memamerkan kekuatan. Kenan Harimurti, cepat atau lambat aku akan membuatmu terlihat buruk. Aula serbaguna tempat pesta dansa diadakan di lantai 3, banyak pria dan wanita cantik telah masuk ke lantai dansa dan menari dansa ballroom di bawah musik dansa yang meriah, sementara lebih banyak pria dan wanita berkumpul berpasangan dan bertiga, minum merah anggur, sambil tertawa. Wadil Jordan dan yang lainnya menemani Kenzi Harimurti ke tempat dansa. Mereka ingin mencari alasan untuk mengundang Kenzi Harimurti ke Longe dan berbicara berdua saja dengan ketua Kenzi Harimurti tentang pekerjaan, tetapi Tuan Andrew dan Nika Cortez selalu menemani di sisinya. Dan orang lain terus datang untuk menyapa. Wadil Jordan tidak pernah menemukan kesempatan, jadi dia hanya bisa tertawa dan mengobrol dengan semua orang. Tuan Andrew Swing tua prihatin dengan penyesuaian personel ini, dan apakah muridnya Nika Cortez dapat dipromosikan, jadi dia menemukan peluang dan berbisik kepada Wadil Jordan dan yang lainnya, Tuan Jordan, saya pikir Anda sudah memiliki dasar yang kuat dalam tim investigasi Anda. Sejujurnya, saya, Senior Andrew, pensiun kali ini, dan saya tidak akan memiliki keluhan. Tapi sebelum pensiun, saya masih ingin menggunakan nama pribadi saya untuk memohon perwakilan delegasi untuk serius mempertimbangkan siswa saya, Direktur Nika Cortez. Direktur Nika adalah siswa berprestasi yang lulus dari Harvard. Dia sangat akrab dengan model bisnis perusahaan dan konsep lanjutan. Saya pribadi berpikir bahwa dia sedikit bisa diandalkan. Kata-kata Tuan Andrew relatif lugas, tanpa penyembunyian apapun. Hanya ada satu makna, yaitu memberi murid-muridnya rekomendasi untuk dipromosikan. Lagi pula, dia adalah orang tua yang akan segera pensiun, dan dia selalu menjadi bos penuh waktu di anak perusahaan Smile. Tidaklah pantas untuk berbicara terus terang dan menuntut organisasi. Sebagai pemimpin, Wadil Jordan dan markas besar kelompok tentunya harus cukup menghormati dan menghargai lamarannya. Wadil Jordan diam-diam menatap wajah Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti memegang gelas anggur merah, tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia hanya menikmati tarian di lantai dansa, jadi Wadil Jordan sedikit lebih berhati-hati, dan menjawab Andrew Swing, Tuan Andrew. Jangan khawatir, kami pasti akan memperhatikan saran Anda barusan. Seperti yang Anda katakan, Direktur Nika memang pemuda yang luar biasa. Kami pasti akan melaporkan masalah ini kepada Ketua, Tuan Harimurti. Mohon dia menanggapi dengan serius, agar mempertimbangkan untuk menempatkan Direktur Nika pada posisi yang lebih penting dan lebih cocok. Wadil Jordan mengatakan ini, sama dengan mengatakan bahwa semua perwakilan tim inspeksi setuju untuk menggunakan kembali Nika Cortez, dan hanya menunggu Ketua saat akhirnya keputusan dibuat. Nika Cortez dipenuhi dengan kegembiraan, dan dengan cepat berterima kasih kepada Wadil Jordan dan yang lainnya. Tuan Andrew, di sisi lain, sedikit lebih berhati-hati, dan melanjutkan, Tuan Jordan, saya mendengar bahwa Tuan Harimurti, Ketua, akan datang ke anak perusahaan dalam beberapa hari. Saya akan meminta kepada Tuan Jordan untuk maju dan merekomendasikan Nika. Wadil Jordan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu rekomendasi. Tuan Kian dan aku berjanji di meja anggur bahwa kami pasti menjadi mak comblang untuk Direktur Nika dan memperkenalkannya kepada Ketua Harimurti sebagai teman dekat. Setelah Direktur Nika dan Ketua Harimurti berkenalan satu sama lain, terserah mereka untuk berbicara tentang pekerjaan atau pacar.
Wakil Presiden Kian tertawa dan berkata dengan setengah bercanda, benar, Presiden Jordan dan saya melakukannya karena saya tergerak. Direktur Nika masih muda dan cantik, dan dia cocok dengan talenta muda ketua Harimurti itu. Jika Tuan Jordan dan saya merasa cocok, mungkin kita bisa memiliki hubungan yang baik. Setelah mereka berdua mengatakan ini, suasana obrolan mulai santai dan bahagia. Senior Andrew selalu puas, dan mengangguk sambil tersenyum, sementara Nika Cortez tersipu, diam-diam bersukacita di sampingnya. Pada saat ini, tidak jauh di belakang mereka, seorang anggota staf dari pesta yang berdiri di sana sedikit mengernyit setelah mendengarkan percakapan mereka. Dia keluar dari aula dengan tenang, mengeluarkan ponselnya, dan membisikkan berita yang baru saja dia dengar. Panji Virgo sedang dalam perjalanan ke Gedung Budaya dan Olahraga saat ini. Ketika dia menerima panggilan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan wajahnya menjadi murung. Pengemudi yang menemaninya melihat bahwa dia telah menutup telepon untuk waktu yang lama, dan wajahnya masih sangat jelek, jadi dia bertanya dengan prihatin, "Bos, bagaimana situasinya? Apakah ada masalah?" Panji Virgo meronta untuk waktu yang lama, dan berkata dalam satu kalimat, "Situasinya tidak baik." Bajingan Nika itu tampaknya disukai oleh Tuan Jordan dan yang lainnya. Dan ingin memainkan trik kecantikan, dia mungkin akan memeluk paha ketua. Setelah memikirkannya, pengemudi itu bertanya, "Maksud Anda, Nika Cortez dapat mencapai langit dalam satu langkah dan mengambil posisi yang Anda inginkan?" Sejujurnya, Panji Virgo tidak percaya bahwa Nika Cortez dapat mencapai langit dalam satu langkah dan mengambil posisinya. Namun, Panji Virgo telah berada di tim level tinggi selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pengalaman bertarung yang cukup banyak. Dia tahu betul bahwa dia harus memperlakukan pesaing sama kejamnya dengan dia memperlakukan musuh, dan dia tidak boleh meninggalkan musuh peluang sekecil apapun. Selama ada ancaman sekecil apapun, itu akan dimusnahkan sejak awal. Panji Virgo tersenyum sinis, "Nika Cortez terlalu muda untuk bersaing memperebutkan kursi denganku. Aku telah bertarung dengan orang selama bertahun-tahun, dan aku selalu menjadi orang yang merebut kursi orang lain. Aku belum pernah melihat siapapun yang bisa mengambil tempat duduk dari saya." Sopir itu mengangguk seperti penjilat, Ya, di perusahaan kami, bos adalah yang terbaik. Yang mana dari orang-orang itu yang berani bersaing dengan bos di masa lalu tidak dihukum? Bos, katakan saja padaku, apakah kita di sini untuk bersaing cara terang atau gelap? Jika untuk terang, aku akan mengatur beberapa teman untuk mengalahkan Jalang itu ke rumah sakit dan lihat bagaimana dia bisa bersaing denganmu. Panji Virgo melambaikan tangannya dan memotongnya, "Jangan dipukuli setiap saat. Nika Cortez adalah seorang wanita, bukan laki-laki, jadi tidak perlu untuk mengeluarkan darah. Jika hal seperti ini terjadi, dampaknya akan buruk. Kalau begitu, lakukan secara diam-diam." Sopir petugas itu berkata, "Nika juga seorang wanita kaya dan cantik, mengapa kamu tidak merawatnya dan memberinya beberapa wajah lagi?" Bab 641. Bahkan menari sangat rendah. Di pesta dansa, semua orang bersenang-senang kecuali Kenzi Harimurti yang tidak menari. Wadil Jordan, Wakil Presiden Kian, termasuk Senior Andrew, semuanya memamerkan postur menari mereka yang anggun. Tapi di antara orang-orang ini, Nika Cortez adalah yang terbaik dalam menari tarian standar nasional. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan lengannya lurus, posturnya sangat elegan, seperti master profesional. Setelah lagu selesai, Wadil Jordan, Nika Cortez dan yang lainnya meninggalkan lantai dansa bersama, dan berkata, "Direktur Nika, keterampilan menari Anda bagus, Anda seharusnya sering berlatih." "Saya sudah dilatih secara sistematis, jadi bukan apa-apa." Nika Cortez juga murah hati, duduk dan minum soda. Wakil Presiden Kian memuji dari samping, "Nika sangat bagus, dia cantik, dan keterampilan menarinya juga tinggi. Pesta dansa malam ini, Direktur Nika kita, adalah bintangnya." "Tidak berani, Wakil Presiden Kian, itu terlalu berlebihan." Nika Cortez tersenyum malu-malu. Nyatanya Wakil Presiden Kian benar, Nika Cortez memang menjadi bintang paling mempesona dalam acara pesta dansa yang dihadiri ratusan orang malam ini. Nika Cortez sudah cukup cantik, dengan sosok tinggi dan seksi, dan postur menarinya sangat anggun. Selama melihat gaun merah ikoniknya berkibar dan berputar di lapangan, itu akan selalu menarik tepuk tangan banyak pria dan wanita. Terutama karyawan laki-laki yang berpartisipasi dalam acara, semuanya diam-diam iri, ingin memeluk pinggangnya yang panjang dan ramping, dan menari bersamanya di lantai dansa dengan apik. Tapi sayang sekali, sebagian besar karyawan laki-laki tahu bahwa posisi Nika Cortez adalah manajer tingkat tinggi. Menurut levelnya, hanya bos besar yang bersamanya yang berhak menari dansa ballroom dengannya. Ngomong-ngomong, sepertinya asisten kita junior Harimurti belum menari. Direktur Nika, kenapa kamu tidak mengundang asisten junior Harimurti untuk menari juga?
Wadil Jordan melihat bahwa Kenzi Harimurti belum pernah menari selama ini, dia hanya duduk di sana minum teh dan menonton orang lain menari. Tentu saja, dia tidak bisa mengabaikan Tuan Ketua, jadi dia mengatakan sesuatu untuk mendorong Nika Cortez mengundangnya menari juga. Nika Cortez menoleh untuk melihat Kenzi Harimurti, dan berkata, bisakah kamu menari? Ayo menari 2 kali. Sebenarnya, Nika Cortez tidak ingin berdansa dengan Kenan Harimurti, lagi pula, Kenan Harimurti hanyalah seorang asisten kecil. Yah, secara umum ngomong-ngomong, bos wanita seperti Nika Cortez yang biasanya cukup dingin dan sombong biasanya memperhatikan citranya sebagai bos wanita, dan tidak mau bergaul terlalu dekat dengan bawahannya. Tapi Wadil Jordan yang baru saja berbicara, dan tentu saja Nika Cortez tidak bisa mengudara tinggi sebagai bos wanita di depan Kenzi Harimurti, jadi dia harus berpura-pura murah hati dan menyampaikan undangan kepada Kenzi Harimurti. Aku tidak akan menari. Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukan karena alasan lain, alasan utamanya adalah keterampilan menariku sangat rendah, jadi aku tidak akan keluar untuk membodohi diriku sendiri. Setelah mendengar ini, Nika Cortez diam-diam tertawa. Pengetahuan diri, mengetahui bahwa dia rendah. Untuk dansa ballroom tadi, diperkirakan pria ini tidak bisa akan menari sama sekali. Nika Cortez menghela nafas lega, dia pikir dia tidak perlu berdansa dengan pria ini lagi, tetapi dia tidak menyangka Wadil Jordan sangat antusias, terlihat sangat bersemangat, dan bersikeras dia berdansa dengan Nika Cortez. Ayo, asisten Harimurti. Dalam grup kita, hanya kamu dan Direktur Nika yang masih muda di bawah usia 30 tahun. Bagaimana mungkin kalian tidak menari bersama? Bahkan jika tariannya tidak bagus, tidak masalah. Ngomong-ngomong, keterampilan menari Direktur Nika tinggi, biarkan dia membimbingmu, kamu akan pandai melakukannya. Melihat Wadil Jordan membicarakannya, Wakil Presiden kian tahu bahwa Wadil Jordan mengubah cara untuk menyenangkan ketua, jadi tentu saja dia setuju, tidak jauh di belakang, juga mendesak Nika Cortez untuk mengundang Kenzi Harimurti menari. Nika Cortez tidak punya pilihan selain bangun dengan wajah cantik memerah, dan mengulurkan tangannya ke Kenzi Harimurti, ayo, aku akan mengajarimu. Aku bahkan tidak malu, kamu laki-laki, mengapa kamu tidak sebaik wanita sepertiku? Melihatnya seperti ini, Kenzi Harimurti tidak punya pilihan selain tersenyum masam, meraih tangannya dan bangkit. Ketika mereka datang ke lantai dansa, keduanya berpelukan dan menari mengikuti musik dansa. Kenzi Harimurti memeluk pinggangnya yang ramping, dan ada perasaan lembut dan nyaman di tangannya, dan tubuh Nika Cortez sangat harum, bahkan jika Kenzi Harimurti ingin tenang, dia masih tanpa sadar berjalan menjauh dari tarian. Tenang, jaga jarak, jangan peluk aku terlalu erat. Setelah mengajarinya menari sebentar, Nika Cortez menjadi sedikit tidak sabar. Langkah menari pria ini kikuk, kuncinya adalah tangan pria ini melilit persimpangan pinggang pinggulnya. Nika Cortez sangat khawatir pria ini akan menyentuhnya di detik berikutnya saat dia menari, mencari kesempatan untuk ambil keuntungan dari dia. Dia melirik Kenzi Harimurti dengan tidak puas. Menurut kepribadiannya, jika Wadil Jordan dan yang lainnya tidak mengawasi di sana, dia sangat ingin melepaskan tangannya dan terlalu malas untuk mengajarinya menari. Kupikir lebih baik kita tidak menari, berpura-pura saja. Aku benar-benar tidak pandai menari. Kenzi Harimurti sebenarnya tidak ingin berdansa dengannya, seperti dua pria dan wanita yang tidak ada di saluran yang sama, yang harus berkumpul. Nika Cortez tidak menyangka bahwa dia belum mengusirnya, tetapi pada akhirnya dia dengan sukarela menolak untuk menari. Ada apa ini? Ada begitu banyak pria di ruang dansa, dia khawatir setiap dari mereka ingin berdansa dengannya, cantik dalam pakaian, tetapi pria ini sangat beruntung namun dia tidak ingin menari. Nika Cortez tiba-tiba merasakan ketidakbahagiaan lainnya. Jangan bertele-tele, tunggu dan selesaikan lagu ini. Nika Cortez merasa seolah-olah sedang memegang hidungnya dan minum obat, meskipun dia sangat enggan, dia harus menyelesaikan tariannya dari awal sampai akhir. Hei, hati-hati. Tidak lama kemudian, Nika Cortez melihat sepasang penari mendekat dengan langkah menari berputar cepat, dan tanpa sadar menarik tangannya untuk mendorong Kenzi Harimurti untuk menghindari benturan kedua penari tersebut. Dia terhuyung-huyung, dan bahkan bergegas maju, sepenuhnya memeluk Nika Cortez di tangannya. Dan tangan Kenzi Harimurti akhirnya memeluk pantatnya dengan putus asa. Nika Cortez dengan cepat mendorongnya, dan berkata dengan jijik, bagaimana kamu menari? Ada ledakan tawa dari sekitarnya, dan para penari di samping mereka semua melirik dengan sombong. Lupakan saja, ayo pergi ke sini. Nika Cortez melepaskan, dan tidak tahan lagi, menari dengan pria ini, terutama ditangkap oleh tangan babi asin pria ini, membuatnya sangat sedih. Dia ragu pria ini sengaja bermain hooligan. Dia meninggalkan Kenzi Harimurti, meninggalkan panggung sendirian, masih mengeluh di dalam hatinya, pria ini benar-benar orang kecil tanpa kualitas, bahkan mengajarinya menari sangat rendah, membutakan niat baiknya sendiri.
Dia lalu berpikir bagaimana keterampilan dansa ballroom ketua legendaris itu. Pasti gerakan tariannya apik dan menarik. Secara tidak sengaja, Nika Cortez memikirkan ketua Kenzi Harimurti yang akan diperkenalkan kepadanya sebagai pacarnya secara tidak sengaja, dan suasana hatinya tiba-tiba berubah, dan dia bahkan merasakan semacam kerinduan yang indah dan manis, sangat ingin bertemu dengannya lebih cepat. Bab 642. Dua pemetik bunga. Setelah tarian selesai, sudah lewat jam 11 malam. Kenzi Harimurti kembali ke gedung asramanya. Tepat ketika dia sampai di lantai 4 gedung asrama, dia melihat seorang pria pendek dengan tangan di saku celana berjalan tergesa-gesa dari koridor timur tempat kamarnya berada. Ketika keduanya bertemu di tangga, Kenzi Harimurti melirik pria itu dan melihat wajah malang pria itu dan mata yang tidak menentu, jadi dia tanpa sadar bertanya, "Teman, sudah larut, siapa yang kamu cari?" Gedung asrama tempat tinggal Kenzi Harimurti di lantai 4, pada dasarnya hanya ada sedikit orang yang bisa masuk dan keluar. Karena lantai 4 secara khusus diperuntukkan sebagai area akomodasi sementara tulang punggung perusahaan Smile di atas level supervisor. Hanya manajer tingkat menengah dan tinggi yang belum menikah atau membeli rumah secara lokal yang akan tinggal di lantai 4 untuk waktu yang singkat, dan karyawan biasa yang tidak cukup tinggi umumnya hanya dapat tinggal di lantai 2 atau lantai 3. Sebaliknya, lantai 4 kosong sepanjang tahun, dan tidak banyak orang yang terlihat sama sekali. Aku tidak mencari siapapun, aku pergi ke lantai yang salah. Pria pendek itu sama sekali tidak berbicara dengan Kenzi Harimurti, lewat, dan bergegas turun. Kenzi Harimurti melihat punggungnya, meskipun dia merasa bahwa pria ini bertingkah mencurigakan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia tidak peduli, dan kembali ke kamar asramanya. Dia memeriksa kamarnya dan sedikit lega karena tidak ada orang yang masuk dan tidak ada yang hilang. Pada pukul 12 malam, ketika Kenzi Harimurti masih membaca buku, terdengar suara langkah kaki bertumit tinggi dari luar pintu, dan Nika Cortez, yang tinggal di kamar 410 di seberangnya, kembali dari luar. Nika Cortez mengetuk pintu kamar Kenzi Harimurti, tetapi tidak masuk, dan langsung menyerahkan sebungkus kotak makanan cepat saji. Makan malam ini secara khusus diminta oleh Tuan Jordan untuk diberikan pada Anda. Kenzi Harimurti sedikit terkejut, mengambil kotak makanan cepat saji dan berkata, "Terima kasih." Setelah pesta dansa selesai, Tuan Andrew dan Nika Cortez mengundang Wadil Jordan dan yang lainnya keluar untuk camilan tengah malam. Wadil Jordan dan yang lainnya juga mengundangnya, tetapi Kenzi Harimurti menolak dengan sopan. Tanpa diduga, Wadil Jordan juga punya niat, dan secara khusus meminta Nika Cortez untuk membawakannya makan malam. Tapi Nika Cortez tidak senang, karena dia membawa makan malam dari jauh, yang membuat tangannya penuh dengan sup, seperti pelayan yang berspesialisasi dalam tugas. "Kenan Harimurti, aku tidak pernah membawakan makan malam untuk siapapun dalam hidupku, kamu yang pertama." Nika Cortez menyekat tangannya dengan tisu, lalu berkata dengan mata main-main, "Orang yang tidak tahu, jika melihatku mengantarkan makan malam untuk kamu, aku khawatir mereka masih berpikir bahwa kamu adalah bos dan aku hanya pengikut kecil." Dalam ejekannya, ada sedikit penghinaan, seolah mengungkapkan ketidakpuasannya. Kenzi Harimurti berkata, "Sepertinya aku membuat masalah bagimu, mengapa kamu tidak datang untuk minum teh?" "Tidak perlu." Nika Cortez melihat penampilannya saat ini, rompi putih, celana biru, dia sama sekali tidak tertarik berada di sampingnya, jadi dia langsung berkata, "Ingat, pergi ke kantor besok pagi. Pakai jas dan dasi, jangan selalu bertingkah seperti seorang udik. Presiden Jordan dan yang lainnya akan datang ke garis depan untuk penyelidikan besok, lebih perhatikan penampilanmu." Nika Cortez terlalu malas untuk mengobrol dengannya, jadi setelah mengatakan ini, dia memutar pinggangnya dan pinggulnya, berjalan pergi dengan acuh tak acuh. Kenzi Harimurti tidak tahu di mana sikap acuh tak acuhnya membuatnya gelisah, mungkin karena menari di malam hari membuatnya sangat tidak bahagia, dan dia sedikit kesal pada dirinya sendiri. Namun, Kenzi Harimurti tidak akan menganggapnya serius. Lagi pula, julukan Nika Cortez tentang kecantikan dingin terkenal di perusahaan Smile. Menurut karyawan laki-laki di departemen penjualan, Nika Cortez memperlakukan siapa saja tidak sebaik dia. Sebagian besar pegawai laki-laki, dia akan bersikap seperti ini, sepertinya ada semacam ketidakpedulian yang wajar, yang juga bisa disebut sedikit angkuh. Kenzi Harimurti menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya, dia tidak repot-repot makan malam, jadi dia mematikan lampu dan pergi tidur. Dalam kegelapan, dia duduk bersila di tempat tidur, menyesuaikan napasnya, dan mulai menghembuskan napas perlahan. Sejak dia menyadari bahwa ada banyak orang lain di dunia ini yang seperti dia, atau bahkan lebih kuat darinya, dia mulai mengerahkan lebih banyak energi untuk berlatih.
Namun, dia juga sangat jelas bahwa usianya bukan lagi usia emas terbaik untuk kultivasi, dan tanpa bimbingan langsung dari master manapun, dia sering mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di jalur kultivasi. Meski dia menghabiskan kekuatan spiritual dan energi sejati di level tubuhnya, tidak banyak peningkatan. Masih kalimat yang sama, jika dia ingin membuat terobosan, dia hanya bisa mengandalkan ramuan untuk membantu dalam kultivasinya. Namun, di era saat ini di mana pencemaran lingkungan terjadi di mana-mana, sudah sangat sulit untuk menemukan bahan obat murni berkualitas tinggi, apalagi ramuan langka. Dia tidak bisa tidak memikirkan harta suci yang disebutkan oleh biksu wanita Agatha dari kuil teratai putih. Mungkin hal itu baik untuk kultivasi, pergi ke lembah Bodhisattva untuk menemukan harta itu. Ketika dia berpikir dengan liar, dia tiba-tiba mendengar samar-samar, sepertinya ada suara kecil yang tidak biasa dari kamar 410 yang berseberangan secara diagonal. Dia membuka matanya tanpa sadar, turun dari tempat tidur dengan ringan, dan mendengarkan dengan cermat melalui pintu. Di koridor, pria pendek yang dilihat Kenzi Harimurti sebelumnya membawa pria berambut kuning malang lainnya ke pintu kamar 410. Malihtan menepuk bahu belakang pria pendek itu, dan berkata dengan suara rendah, "Apakah ruangan ini, apakah Anda sudah memeriksanya?" "Hei, oke, ayo kita lakukan dengan cepat." Dikatakan bahwa wanita ini, bernama Nika, adalah wanita berkulit putih dan dingin. Mari kita lihat malam ini apakah dia benar-benar dingin. Keduanya merendahkan suara mereka dan tersenyum sedih, dan lelaki pendek itu berbaring di tanah dengan ringan, menggunakan tabung bambu tipis panjang untuk menyodok dari bawah pintu, dan kemudian memasukkan ujung tabung bambu ke mulutnya, seolah-olah untuk meniup asap ke dalamnya. Ini adalah cara kuno yang telah diturunkan sejak lama di arena sungai dan danau, sangat cabul dan khusus digunakan untuk memetik bunga. Kenzi Harimurti mendengarkan melalui pintu sebentar, meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang licik itu, tetapi dia juga mengerti bahwa kedua orang itu pasti ingin menyelinap ke Nika Cortez. Dalam semua keadaan, hubungan Nika Cortez dengannya tidak terlalu baik, dan dia sering mengudara, bertindak acuh tak acuh, dan bahkan meremehkannya. Kenzi Harimurti tidak benar-benar ingin maju untuk mengendalikan kehidupan Nika Cortez dan kematiannya. Namun, ketika menghadapi bisnis kotor semacam ini, jika dia benar-benar berdiri dan menonton, sepertinya dia dirugikan lagi, bahwa sepertinya Kenan Harimurti adalah orang yang berpikiran sempit dan tidak adil. Dia tidak ingin muncul, tetapi dia tidak ingin mengambil keuntungan dari kedua pencuri tersebut. Setelah memikirkannya, Kenzi Harimurti tidak punya pilihan selain berjalan kembali ke tempat tidur dan mengangkat teleponnya.